Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini menjadi amal soleh buat kita semua sehingga menjadi saksi kebaikan kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian di kitab yang pekan lalu sudah dibahas ya, yaitu sekarang hadis yang ke-13, betul Bu? Ya, ke-13 ya. Insya Allah kita akan membahas hadis ke-13 masih di bab hidup sederhana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina mimbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyata radhiyallahu anha magsiyan alayya fayaji'u al-ja'i fayad'u rijlahu ala unuki wa yara anni majnunun wa ma bi min jununin ma bi illal ju' rawahul Bukhari. Yang artinya dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya saya pernah jatuh pingsan di antara mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jalan yang menuju ke bilik Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian seseorang mendatangkan dan menginjakkan kakinya ke leherku. Ia menyangka bahwa saya gila, padahal saya tidak gila, hanya saja terlalu lapar gitu ya. Jadi pada masa itu, yaitu tentang kemarin kan tentang Abu Hurairah ya, yang sangat kehausan kan ya kemarin ketika Rasulullah mendapatkan hadiah air susu, itu kan harapannya itu ya kemarin diberikan. Nah kalau ini lain lagi gitu ya, ini adalah dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah juga nih. Jadi Abu Hurairah itu berarti sering merasakan kelaparan, sebagaimana juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah beliau menceritakan bahwa pernah suatu saat dia mau jatuh tersungkur gitu ya, yaitu di dekat mimbar Rasulullah gitu, sampai kemudian dia digotong gitu ya, digotong, dan bahkan ada salah seorang sahabatnya itu nginjek lehernya karena dikira bukan kerasukan gitu ya, karena menggelepar gitu, disangka itu bahwa Abu Hurairah itu kemasukan gitu ya, kerasukan gitu ya. Jadi sampai diinjek kakinya gitu ya, diinjek gitu ya, kakinya itu sampai ke leherku katanya. Nah ia menyangka bahwa dia gila tuh, karena kalau orang gila biasanya kan suka ngamuk tuh ya. Nah padahal bukan gila, kata
Abu Hurairah itu. Padahal saya itu sangat lapar gitu ya. Jadi wama bimin jununi gitu ya. Jadi mereka ngiranya aku gila. Padahal mabi aku tidak gila. Illal ju kecuali lapar. Berarti kan lapar yang sangat luar biasa ya. Sampai dikira oleh orang sampai terjatuh itu bukan karena tadi nyenggol misalnya benda gitu ya atau terperosok karena kehalangan meja, bukan gitu ya, tapi saking laparnya. Nah, jadi begitulah kehidupan para sahabat pun gitu ya, nggak jauh beda dengan Rasulullah gitu ya. Jadi Abu Hurairah itu padahal ibu-ibu rahimakumullah kemarin sudah saya sampaikan bahwa Abu Hurairah itu adalah meriwayatkan 5.000 hadis. Orang yang sangat soleh gitu ya. Tapi dia justru pingsan. Kalau ibu-ibu mungkin udah pernah ke sana ke Masjid Nabawi kan ada Raudhah tuh ya. Nah pingsannya itu di sekitar situ karena di depan mimbar Rasulullah. Jadi berhadapan dengan tempatnya Ibunda Aisyah ya radhiyallahu anha. Nah beliau pingsan gitu. Saking laparnya. Tapi ya itu kebiasaan para sahabat itu sama dengan Rasulullah. Kalau mereka lapar itu ya cukup dengan diganjel batu gitu ya supaya nggak sangat lapar. Ya, iya tapi senantiasa hadir di majelis-majelis Rasulullah gitu ya ketika Rasulullah memberikan ilmu gitu ya membina mereka tidak ada alasan, aduh lagi lapar. Kalau kita mau mungkin lagi lapar nggak ngaji kan? Iya, karena kita masih ingat ada nasi di rumah. Kalau lapar pun pulang dulu aja gitu ya. Bahkan ayo udah mampir dulu ke tukang lontong gitu ya, beli dulu lontong gitu ya. Bisa dipastikan kalau lagi lapar nggak datang tuh ngaji. Makan aja dulu, tahu-tahu udah jam 11 gitu ya. Nah, jadi nggak pergi ngajinya gitu. Nah ini enggak gitu. Jadi sampai hampir pingsan itu ketika yaitu di dekat mimbar Rasulullah SAW yaitu di Masjid Nabawi ya Bu. Karena memang Abu Hurairah itu tinggalnya kan menjadi ahlus sufah. Ahlus sufah itu yang mereka hidupnya di sekitaran Masjid Nabawi gitu. Nah itu kurang lebih ada 70 orang tuh Bu yang setiap saatnya di situ. Mereka nggak punya makanan, mereka nggak punya minuman, bahkan mereka nggak punya tempat tinggal. Makanya kenapa mereka tinggalnya di masjid gitu ya, menjadi ahlus sufah gitu. Ya. Nah itu ya, jadi gambarannya sampai seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi memotivasi kita gitu ya, bahwa kita makan mau ngaji itu perut udah kenyang ya Bu, udah teh manis, mungkin yang suka kopi udah kopi, udah rebus singkong gitu ya, udah lontong, udah segala macam, udah masak sampai buat nanti kalau pulang ngaji kan, bukan hanya sebelum ngaji tapi untuk pulang ngaji gitu ya. Jadi udah tenang harusnya ngaji itu gitu, nggak harus ada gangguan ingat ntar lapar gimana, enggak gitu ya kita itu. Jadi Allah sudah memberikan kenikmatan yang lebih kepada kita dibandingkan kepada orang-orang terdahulu. Padahal para sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang dijamin masuk surga kan ya, terutama Rasulullah. Tapi gitu ya mereka tidak mengeluh, tidak menjadi di dalam dakwahnya mundur, di dalam jihad fisabilillahnya lemas, enggak. Mereka berbicara Islam, berbicara agamanya ya ketika Allah menyuruh intan surullah ya menolong agama Allah baik itu disiarkan, didakwahkan gitu ya. Kemudian jihad di jalan Allah, mereka nggak ada istilah aduh Rasul prek dulu nih soalnya lapar banget gitu, nggak ada. Itu terus. Nah, kita itu nuntut ilmu ya di jalan tenang gitu ya, nggak ada musuh gitu ya, nggak ada bakal ketemu dengan yang membahayakan kita. Nyebrang juga enggak. Ya kan ngaji ke sini nggak ada yang nyebrang kan gitu ya. Nggak nyebrang ke jalan raya. Mungkin ada yang aduh takut nyebrang gitu. Di sini nggak nyebrang gitu. Jadi sebetulnya banyak kemudahan yang Allah berikan, tinggal kitanya mau atau enggak gitu ya untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan itu. Di rumah makanan banyak gitu ya, pulang tinggal makan karena tadi udah masak gitu ya, tadi udah sarapan, udah kenyang banget gitu ya.
Tapi yang terjadi jadi ngantuk malah. Iya. Iya. Kita mangga. Ah. Kita lanjut ya di hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-14 ya, 14 sekarang. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyin fi salasina so'an min sa'irin, muttafaq alaihi. Tadi dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, jadi pada waktu Rasulullah wafat ya. Jadi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pada waktu Rasulullah wafat, wadir'uhu marhunatun, baju besinya itu baru di marhunah, digadaikan oleh Rasulullah. Kepada siapa? Inda Yahudiyin, kepada orang Yahudi. Fi salasina so'an, dengan 30 so gitu ya. 30 so itu kalau diterjemah diartikan gantang ya. 30 so. Min sa'irin, dari gandum. Jadi 30 so itu, satu so-nya itu 2,5 kilo. Berarti 30 so itu berapa, Bu? 75 kilo. Ya kan, 75 kilo. Nah, istri Rasulullah ketika waktu itu gitu kan, istri Rasulullah semuanya sebenarnya 11 ya, tapi kan sisa 9 sampai beliau wafat itu. Yang 75 so itu dibagi 9 jadi berapa, Bu? Enggak sampai 8 kalau masih ada sisa. Ya segitulah ya. Jadi Rasulullah memberikan nafkahnya itu dengan itu gandum 30 sok gitu ya. Nah, itu dari mana beliau dapatkan? Dari menggadaikan baju besinya. Jadi untuk itu, jadi Rasulullah karena ini kebutuhan untuk menafkahi keluarganya, nah itu digadaikan gitu ya. Itu pun tidak semua buat istrinya. Kalau tadi kan saya hitung dibagi 9, padahal itu nggak semua buat istrinya, tetapi juga buat memberikan karena ada orang yang minta kepada Rasulullah. Jadi awalnya itu ada yang datang meminta bantuan kepada Rasulullah, ya Rasulullah aja nggak punya apa-apa, tapi Rasulullah istilahnya nggak pernah bilang nggak bisa menolong. Maka baju besi beliau itu digadaikan ke orang Yahudi. Nah, dari satu besi itu, baju besi itu digadaikan, baju besi itu baju perang ya, Bu. Mendapatkanlah 30 sok, maka kemudian dikasihkan kepada yang tadi minta bantuan, kemudian juga kepada istri-istrinya Rasulullah. Bahkan nanti di bawah ya ada hadis yang selanjutnya bahwa bisa jadi Rasulullah itu hanya mendapatkan 1 sok dibagi 9. Berarti 1 so itu 2,5 kilo dibagi 9. Kalau ibu begitu, udah itu teriakannya. Suaminya pulang bawa 0,5 liter kayak, gitu ya. 0,5 liter buat apaan gitu ya. Nah ini Rasulullah itu seringnya begitu gitu ya. Bahkan ya nanti ya ada di bawah. Nah ini menggambarkan bahwa Rasulullah bukan berarti senang berhutang ya. Rasulullah nggak pernah berhutang, tetapi ketika ada orang yang minta tolong, Rasulullah akan mencari cara gitu ya. Sebagaimana di hadis yang sebelumnya itu ya, tentang apa? Ketika Rasulullah keluar ketemu dengan Umar, ketemu dengan Abu Bakar yang sama-sama lagi lapar gitu ya, maka oleh Rasulullah diajak tuh ke temannya gitu ya, ke sahabat Rasulullah yang bisa jadi dia mempunyai makanan, ternyata kan akhirnya bisa makan. Nah kalau ini Rasulullah nggak bisa, maksudnya nggak punya apa-apa, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah ya tadi menggadaikan baju besinya dengan 30 sok gitu ya. Jadi kurang lebih 75 kilo gandum gitu ya. Nah itu apakah buat setiap hari? Enggak. Apakah setiap bulan? Belum tentu. Kan kemarin udah dijelaskan ya. Istrinya sendiri mengatakan bahwa belum pernah selama 2 hari berturut-turut itu kenyang dengan roti gandum gitu ya. Begitu juga sahabat yang lain melihat gitu ya bahwa bagaimana kehidupan Rasulullah itu. Tidak pernah selama hidupnya beliau itu makan
roti dari gandum yang halus gitu ya, kalaupun makan dari gandum yang kasar gitu ya. Nah ini karena memang kebutuhan untuk menolong orang sampai segitunya gitu ya. Jadi kalau mau kita bandingkan dengan kita jauh banget gitu ya, kita mah punya juga kalau dilihat oleh menurut kita ya sedikit nggak bakalan bagi-bagi ya. Apalagi kalau nggak ada, paling begitu ada yang minta bilangnya apa, sama saya juga kan gitu, sama maaf ya nggak bisa bantu, sama saya juga lagi susah gitu kan. Kita sering mengatakan begitu ya, mohon maaf ya karena saya itu sama lagi nggak punya apa-apa. Rasulullah nggak pernah bilang begitu gitu ya. Tapi bagaimana caranya Rasulullah memberikan solusi gitu ya kepada orang yang meminta bantuan. Nah kalau ibu lihat bahwa Rasulullah pada saat itu kan bukan hanya seorang Rasul, tapi juga sebagai kepala negara. Seharusnya begitulah seorang kepala negara. Karena apa? Dia akan dimintai pertanggungjawaban soal rakyatnya. Saat ini gitu ya, sampai ada yang kelaparan, ada yang nggak makan, tenang aja ya. Tenang aja yang di atas itu ya Bu. Terserah aja. Iya, bahkan ya kita di saat banyak orang miskin, tapi justru para pemimpin itu jalan-jalan kemana gitu ya, mobilnya mobil mahal gitu kan, motornya motor gede tuh, kalau di jalan yang udah kita nggak bisa tuh mendahului dia gitu ya, harus kalah gitu ya. Wah luar biasa gitu. Nah kalau kemudian ngaku-ngakunya jadi umatnya Nabi Muhammad gitu ya, udah dicontohkan bagaimana perhatiannya seorang pemimpin kepada rakyatnya. Kenapa? Karena nanti bakal dimintai pertanggungjawaban. Yang paling pertama akan dimintai pertanggungjawaban adalah pemimpinnya. Kenapa sampai ada rakyat yang kelaparan? Kenapa sampai ada rakyat yang miskin? Makanya pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kalau malam Umar itu saking takutnya akan maksiat gitu ya, ketika beliau menjadi kepala negara kan, kalau setiap malam itu keliling gitu Bu, keliling mendengarkan suara-suara rakyat gitu ya. Jadi ternyata gitu pada suatu malam itu Umar mendengarkan ada tangisan seorang anak ya, seorang bayi gitu. Didengar-dengar, kenapa malam-malam begini masih ada yang nangis anaknya. Ternyata si ibunya lagi istilahnya merayu gitu ya, supaya mereka tidur dengan alasan si itunya lagi dimasak gitu kan. Padahal yang dimasukkan dia ke dalam pancinya itu adalah batu. Jadi kata si ibunya, belum matang sebentar, belum matang sebentar. Harapannya itu anak tidur kan. Saking lamanya tidur, ya gimana mau empuk batu yang direbusnya gitu kan. Nah Umar melihat seperti itu, Masya Allah, dia langsung ingat, dia kan sebagai pemimpin. Beliau langsung nanya, wahai ibu, kenapa anakmu menangis? Kelaparan. Sampai si ibu itu karena nggak tahu bahwa ini Umar, beliau mengatakan, apa celakalah gitu ya, Amirul Mukminin, yaitu Umar, jadi pemimpinnya orang-orang mukmin itu. Kenapa? Karena rakyatnya ada kelaparan, dia nggak pernah datang, katanya gitu. Langsung Umar itu kan mendengar sendiri ya, langsung Umar itu pulang gitu ya ke Baitul Mal, yaitu Baitul Mal itu tempat menyimpan harta-harta negara. Langsung beliau itu mikul gandum, sekarung gandum gitu ya, sampai kata pengawalnya, biar sama saya ya, namanya dia kepala negara kan ya, ada ajudannya. Kata ajudannya, sini gitu ya Amirul Mukminin, aku yang yang mikul. Tidak, kata Umar bin Khattab, karena itu tanggung jawab aku ya sebagai pemimpin. Maka beliau ngegotong itu terus dikasihkan ke ibunya, sampai ibunya itu karena masih marah-marah gitu sama Umar bin Khattab itu dimasakin itu, yang di gandumnya itu dimasakin oleh Umar bin Khattab. Kemudian sampai si anak itu disuapin. Saking bertanggung jawabnya, karena apa? Khawatir nanti di hadapan Allah. Tidak akan selamat di hadapan Allah kalau menjadi pemimpin kemudian tidak memperhatikan rakyatnya. Sampai segitunya gitu. Nah jadi seperti Rasulullah tidak pernah memikirkan sendiri. Mungkin buat Rasulullah kelap, dia rasa lapar, rasa haus bisa ditahan. Itu, tetapi kalau berbicara ada yang minta bantuan karena beliau sebagai kepala negara gitu ya, bukan hanya sebagai sosok yang soleh gitu ya, seorang rasul, tapi seorang kepala negara itu bakal dimintai pertanggungjawaban. Harusnya seperti itu gitu ya. Menjadi kepala negara itu betul-betul bertanggung jawab gitu, bukan hanya sekedar
naikin harga gitu ya, Bu ya. Tapi harusnya itu memperhatikan kepada rakyatnya, kebutuhannya. Jangan-jangan masih ada yang miskin gitu ya, yang apalagi yang kelaparan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian juga oleh khalifah selanjutnya gitu ya, oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab gitu. Kemudian oleh Utsman, Ali gitu ya, dan khalifah-khalifah selanjutnya gitu ya. Jadi mereka menjalankan itu bukan berdasarkan karena keinginan untuk menduduki jabatan. Berapa lama ya belajar Riyadhus Shalihin? Insyaallah ya, kita baca dulu di hadis yang ke-15 ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, rohana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bisairin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan hutang gandum ya. Wa masaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya pernah datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bihubzin sa'irin, dengan membawa roti gandum gitu ya, wa ihalatin khotin, dan minyak gaji. Jadi Anas ini gitu ya, tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya untuk tadi mendapatkan hutang gandum tadi ya, di hadis yang sudah kita baca itu. Kemudian, nah, pernah datang gitu ya ke tempat Nabi itu, dan saya pernah datang, kata Anas itu, dengan membawa roti gandum dan minyak gaji. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Walaqad sami'tuhu yaqulu, dan sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ma asbaha li ali Muhammadin illa sa'un wala amsa wa innahum latis'atu abiyat. Jadi tidak ada bagi keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu pagi kecuali segantang gandum. Begitu juga pada waktu sore, sedangkan keluarga beliau terdiri dari 9 rumah. Jadi ini tuh tadi yang disebutkan meminjam, menggadaikan baju besi itu sebanyak 30 sok atau 75 kilo gandum itu, kata Rasulullah, kecuali sebenarnya untuk keluarga Rasulullah itu hanya segantang, hanya 1 sok. Jadi dari 75 atau dari 30 sok itu yang diambil oleh Rasulullah hanya 1 sok, yaitu 2,5 kilo gitu ya. Dan itu dikatakan bahwa wa innahum latis atau abiyat, dan itu adalah untuk 9 rumah karena istrinya Rasulullah 9. Jadi kata Rasulullah, nggak pernah dari pagi sampai sore itu kecuali 1 sok, kalaupun lagi punya 1 sok dibagi 9, 2,5 kilo dibagi 9, coba berapa on seorang? Hampir 3 ya, hampir 3 on kurang gitu ya. Jadi 2,5 lah gitu ya. Itu. Jadi Masya Allah ya, sampai segitunya. Itu serumah 3 on. 3 on itu bukan setiap hari ini. Itu ya, bukan setiap hari ya. Kadang-kadang itu ya bisa untuk berapa hari itu. 3 on itu. 3 on itu kan kurang dari 0,5 kilo ya Bu. Makanya tadi kalau suami ibu-ibu dari pasar bawa 0,5 kilo beras, sama ibu dipandangi dari atas sampai bawah gitu ya. Maksudnya apa gitu sampai bawa beras cuma segitu gitu ya. Ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas justru bawain roti sampai dikatakannya tadi bahwa keluarga Rasulullah itu, keluargaku itu gitu ya. Jadi tidak pernah gitu ya di waktu pagi kecuali segantang gandum dibagi 9 gitu. Iya, jadi hanya dibagi 9 gitu ya dari 1 sok itu. Jadi kalau tadi dikatakan mendapatkan 30 sok itu bukan untuk semuanya keluar. Jadi Rasulullah yang ngambil 1 sok. Berarti sisanya itu digunakan untuk menolong orang, untuk membantu orang. Berarti 29 soknya itu untuk membantu orang. Kebayang ya kalau emak-emak sekarang suaminya bawa 50 kilo beras gitu ya. Sekarung kan 50 kilo.
Pulang ke rumah cuma bawa 2 kilo aja lah, jangan setengah kilo, 2 kilo. Ayahnya itu langsung dikemanain, Bapak? Siapa? Kenapa? Itu pasti ngamuknya. Seminggu nggak nanyanya itu. Kecuali kalau suaminya ke pasar lagi beli lagi kan gitu ya, baru akur gitu. Ini Masya Allah. Iya. Perbuatan gade itu dibolehkan. Gade yang seperti apa yang diperbolehkan itu? Ada gade yang saat ini nggak boleh. Gade saat ini karena di situ ada bunga. Kemudian gadeannya juga nanti bisa dipinjemin lagi ke orang. Maksudnya ini seperti gini. Gade itu ya Bu, gade yang boleh ya. Misalnya nih Bu Ibah datang ke Bu Haji Ipah. Gade gitu. Bu, pinjem uang dong 1 juta. Nih, saya nyimpen misalnya perhiasan gitu ya. Saya nyimpen perhiasan nanti ditebus. Udah gitu doang boleh. Tapi ya, sama Bu Ipah itu misalnya Bu Ibah nyimpen gelangnya nggak boleh dipakai, cuma disimpan doang. Jadi itu mah supaya kepercayaan aja. Kepercayaan bahwa Bu Ibah pinjem uang. Mungkin bisa jadi suatu saat kalau Bu Ibah nggak bisa bayar, si emasnya dijual terus dipakai buat bayar hutang gitu. Jadi kalau saat ini gade yang ada saat ini kan Bu, ketika nyimpen harus bayar, ada administrasi, kemudian ketika ngambil ada bunganya dan lain sebagainya. Nah itu nggak boleh. Itu gitu. nggak boleh. Iya, kalau gade yang sekarang ya, yang dimaksud gade itu ya tadi kepercayaan. Siapapun misalnya ibu karena pinjam uangnya besar gitu ya, orang bisa jadi nggak percaya. Jadi di Arab itu ada kepercayaan bisa begini Bu misalnya. Ketika Bu Ibah pinjam uang ke Bu Haji Ipah supaya percaya, tuh Bu jaminannya Bu Nurjana. Nah itu juga menggade tuh, menggadekan ke Bu Nurjana. Berarti kalau ada apa-apa tuh Bu Nurjana itu boleh. Nah tapi dengan barang pun itu boleh. Misalnya ya tadi pinjam uang karena besar, misalnya pinjam uangnya, nah inilah saya nih nitip barangnya gitu ya, saya pinjam uang. Nah itu boleh. Tapi sebatas itu. Nanti ngembaliinnya kalau pinjam 1 juta, ya ngembaliinnya 1 juta lagi. Nggak ada administrasi lah istilahnya, nggak ada bunganya lah, nggak ada apa. Nah itu boleh. Hanya tadi, terus buat apa dong itu si gadeannya seperti tadi Rasulullah baju besi? Ya supaya dikasih aja, supaya jadi jaminan gitu. Supaya jadi jaminan buat si yang meminjam gitu, kepercayaan. Jadi kalau kita menggade nggak bisa Bu, umpamanya kita punya emas 3 gram 3 D. Gadenya ke pegadaian kan? Iya, ke orang aja, jangan ke pegadaian. Oh begitu. Tapi ya tadi si emasnya itu nggak boleh dipakai. Sama misalnya tadi ibu pinjam ke saya ya, nyimpan emas. Ya udah emasnya saya simpan, nggak boleh dipakai. Atau misalnya ngegade, nggak boleh dipakai sama ibu gitu. Nggak boleh dipakai saya kan, walaupun kan belum bayar, jadi boleh dong saya pakai misalnya ke kondangan gitu ya. Nah itu nggak boleh. Begitu juga kalau yang digadeinnya misalnya motor, gitu ya. Nah motornya nggak boleh saya pakai. Saya cuma mandangin, ngelapin aja gitu, ngerawat supaya tetap bagus gitu kendaraannya. Itu, jadi itu yang boleh gitu ya. Makanya ada memang dicontohkan oleh Rasulullah tadi menggade itu. Karena kan Rasulullah bermuamalah ke orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mungkin Rasulullah, kenapa ke orang Yahudi? Rasulullah kalau minjem ke sahabat nggak bakalan dikasih. Paling dikasih. Nah Rasulullah nggak mau dikasihani begitu. Jadi kalau bukan nggak dipercaya Bu, justru Rasulullah masa kata sahabat sampai Rasulullah minjem pasti bakal dikasih. Nggak mau dipinjemin. Maka Rasulullah nggak mau ngerepotin sahabatnya. Jadi bukan berarti nggak dipercaya. Rasulullah tidak mau karena Rasulullah tahu kalau pinjem kepada kaum muslimin gitu ya, sahabat-sahabat Rasulullah pasti dikasih, nggak bakalan dikasih pinjem, cuma dikasih. Nah Rasulullah nggak mau ngerepotin, makanya kenapa ke orang Yahudi? Kalau orang Yahudi kan bukan Muslim, gitu. Ke orang Yahudi, kalau orang Yahudi kan nggak bakalan mau menolong Rasulullah, tapi dia akan memberikan kalau ada jaminannya. Makanya Rasulullah menggadekan ke orang Yahudi. Kalau ke sahabatnya, Masya Allah, nggak bakalan pernah sahabatnya sampai tega kepada Rasulullah begitu. Paling dikasih, mereka bahkan senang kalau Rasulullah minta. Tapi Rasulullah bukan orang yang minta-minta. Nggak, kalau mungkin orang sekarang mah kalau ada yang
pinjem terus dikasih lagi-lagi gitu ya. Jadi apa istilahnya? Langganan gitu ya. Karena setiap minjem nggak usah minjem nih, saya kasih aja. Besok lagi minjem ya udah deh kasih aja gitu ya. Itu nggak bakalan, maksudnya kepada Rasulullah gitu ya. Makanya Rasulullah itu sangat pemalu gitu ya. Kemudian juga sangat menjaga gitu ya. Jangan sampai sahabat itu tahu bahwa Rasulullah itu lagi butuh. Makanya nggak kepada sahabat yang dimintanya. Nah, jadi digadainya ke orang Yahudi. Jadi kalau kita menggadai gitu Bu, kan ada tukang gadai ada. Terus kita menggadaikan gitu, gimana tuh hukumnya Bu? Kan tadi udah saya jawab. Nggak boleh gitu Bu. Iya. Kan sekarang misalnya ibu menggadaikan ke tukang gadean, bayar bunganya enggak? Bayar kali. Nah, ada bunganya gitu ya. Ada bunganya. Bahkan tadi dilelang. Nah, seharusnya kalaupun misalnya nih, contoh lagi, Bu Ibah lagi ya. Nah, Bu Ibah minjem ke saya uang, nyimpenlah emas. Misalnya pinjemnya 1 juta. Emasnya misalnya berapa gram? Kalau dia misalnya 20 gram. Kalau 20 gram harga sekarang berapa? Misalnya kali berapa? Kali 600 lah ya misalnya, atau 700 ya. 900 ya. 20 gram kali 900 berarti berapa juta? 18 juta. Padahal Bu Ibah tadi pinjemnya cuma 5 juta kan? Itu nggak boleh saya ujuk-ujuk ngelelang. Tetapi kata Bu Ibah, Bu saya mau bayar aja itu, tapi mau dijual. Mas, dijual dulu emasnya dengan seharga emas gitu. Kalau lelangan itu bisa jadi lebih rendah kan harganya. Misalnya yang seharusnya tadi dapat misalnya 18 juta atau 15 juta misalnya ya, karena ngejual, dia paling dapat 10 juta gitu. Nah ini enggak. Kalau yang boleh itu misalnya Bu Ibah, Bu ternyata saya nggak bisa bayar, itunya mau diambil aja, mau saya jual dulu, mau dilunasin, nah itu boleh gitu aja. Tapi berapa yang dibayar oleh Bu Ibah? Ya sesuai dengan hutangnya berapa? 5 juta. Nggak ada tambahan sedikit pun. Karena kalau minjem kita ada tambahannya, berarti itu yang disebut riba. Di dalam Islam haram hukumnya riba gitu. Tapi kalau kita ikhlas ngasihnya mamanya nih buat beli bakso gitu, nggak boleh juga. Nggak boleh. Gitu saya Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau si orang itu nggak ngasih pinjam ke ibu kan nggak ngejajanin bakso ke orang itu. Itu yang disebut riba. Apapun, enggak bakso saya bikin agar aja, dikirimin agar. Kalau nggak minjemin nggak dikasih agar juga. Oh, jadi nggak boleh kalau begitu boleh juga. Apapun nggak boleh gitu. Kecuali kalau misalnya gini, kayak Bu Ibah udah biasa dengan saya saling memberi gitu ya, baik dalam kondisi Bu Ibah minjem atau enggak. Misalnya suka kalau saya punya makanan saya kasih Bu Ibah punya makanan ngasih ke saya. Suatu saat Bu Ibah tadi butuh gitu ya, pinjam uang, terus beliau ngasih ke saya karena dia terbiasa ngasih, ya nggak apa-apa karena memang dia biasa ngasih. Tapi ini misalnya Bu Ibah nggak pernah ngasih apa-apa ke saya, tapi karena saya minjemin, kemudian kata Bu Ibah makasih ya Bu, sambil ngasih bolu gitu ya. Nah itu haram, itu riba itu. Cari muka. Iya, karena kalau nggak ngasih makan nggak, kalau saya nggak minjemin nggak ngasih. Gitu. Nah itu yang disebut dengan riba. Jadi kalau pinjam uang itu nggak boleh ada kelebihan sedikit pun. Kenapa? Iya. Iya. Ya kan rasanya kan saya ikhlas Bu, ikhlas tapi dalam keburukan. Ikhlas dalam keburukan nggak boleh gitu. Ya kalau misalnya ibu ngasih hadiah ke ibu-ibu itu bagus ya. Misalnya sedekah lah dengan jajanin bakso gitu ya. Boleh aja. Tapi kalau ada karena misalnya nih ini mah suka ngasih, ini mah enggak, dipilih. Nah itu tuh karena dia mengasih gitu. Jadi harus, kecuali kalau udah terbiasa memang tadi contohnya misalnya saya dengan Bu Ibah itu udah biasa lah gitu, punya kerupuk ngebagi, punya tempe saling bagi lah gitu. Suatu saat saya misalnya butuh ke Bu Ibah, terus saya juga tetap memberi ke Bu Ibah, ya karena biasa saling ngasih gitu. Tidak ada pikiran apa Tidak. apa ya.
Tiba-tiba mati kan bingung. Kalau tiba-tiba karena kita ngutang ngasih, nah itu riba. Apapun itu alasannya, saya ikhlas kok. Ya iyalah, gimana nggak ikhlas, sudah ditolongin. Gitu. Ada embel-embel. Ya, jadi nggak boleh ya. Nah, di kondisi saat ini gitu ya, seperti ya yang suka minjemin, yang ada itu slogannya ya, memberikan menyelesaikan masalah dengan masalah gitu ya. Nah itu nggak boleh. Gitu. Makanya pertanyaannya, jadi kalau nggak boleh karena ini ya Rasulullah, ya boleh kita itu sesama kita ada jaminan gitu ya. Jadi hanya untuk kepercayaan, tapi nggak boleh ada kelebihan, nggak boleh si gadeannya nggak boleh digunakan, nah itu nggak boleh. Jadi cuma nyimpen aja gitu. Kalau misalnya ngasih kamu jangan duit ngutang banyak ngasih kue bener-bener. Jadi ngasih kue ini udah ada gue menjadi bayar. Bukan, atau sebaliknya orang yang punya utang karena nggak bayar-bayar sama yang ngutangin kasih kue, nah itu boleh. Maksudnya nitip salam, nitip salam lewat kue, belum bayar. Jadi ada tulisannya kuenya salam ya, gitu. Maksudnya supaya cepat bayar. Gitu. Tahu sama gadaian juga gadaian rumah. Iya gitu ya. Jadi saat ini yang terjadi yaitu banyaknya begitu. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi makanya ibu-ibu usia kita itu nggak bakalan jadi nambah manjang. Yang ada terbatas. Jadi kalau masih melakukan riba segera stop gitu ya. Karena riba itu kan dosanya besar banget. Dosa riba itu sama dengan menjinahi ibu kandung sendiri. Atau bisa juga sama dengan menjinahi 36 pelacur. Itu dosanya itu. Satu pelacur aja dosanya besar, ini dikatakan 36 pelacur. Jadi kalau masih riba segera hentikan karena kita bakal mati. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan itu selalu ingat ke akhirat gitu ya. Karena kita kampung akhirat lah, yang kehidupan kita yang abadi. Di dunia mah mungkin tadi ya dengan riba itu mungkin rasanya enak, padahal itu penderitaan. Gak akan pernah berkah orang yang hidup dengan riba. Gitu ya. Yang ada di dalam Al-Quran disebutkan orang yang melakukan riba itu dia tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang gila. Maksudnya apa? Sempoyongan, dia nggak punya arah gitu. Banyak kasus Bu, orang yang ketika melakukan riba bisa jadi suami istri jadi tidak harmonis. Anaknya kok anak saya susah diatur banget gitu ya. Padahal udah begini begitu. Nah bisa jadi karena dosa riba gitu. Terjadi perceraian dan lain sebagainya. Ya bisa jadi karena makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu dari riba. Makanya sampai ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang berdoa tiap hari, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah? Pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Dia kemudian teriak-teriak, ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, kabulkanlah. Tapi apa yang dimakannya dosa, apa yang diminumnya nggak halal gitu ya, pakaiannya nggak halal. Terus dia teriak-teriak minta tolong ke Allah. Gitu. Sampai begitu itu untuk riba. Itu saja. Kalau yang kita udah ngadain waktu itu nggak tahu kan, nggak tahu kalau riba apa. Setelah itu udah kita tembus kan, udah selesai. Itu gimana? Waktu itu belum tahu. Ya segera bertobat ya. Mudah-mudahan Allah ngampuni, tobat gitu ya, nggak diulangi lagi. Jangan sekarang tahu tapi sekarang butuh lagi. Jangan gitu. Udah stop, masa lalu stop gitu ya. Kita minta ampun ke Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, tapi jangan diulangi gitu ya. Jangan diulangi lagi. Ustazah, Iya. seandainya nih ada orang mau minjem ya, minjem uang. Iya. Terus yang satu anak, yang satu ponakan, yang satu orang lain. Jadi mana dulu yang kita kasih? Oh ya. Kalau ibu punya ya kasihlah semua.
Iya, benar. Gitu. Kalau memang ibu mampu dan mau memberikan pinjaman, kasih semua gitu. Itu yang butuhnya Nah, kalau bener nggak ada, dulu. Ya, kalau ada dilihat mana yang paling butuh. Karena bisa jadi minjem itu bukan buat kebutuhan pokok. Ibu lihat, oh ini mah memang butuhnya buat beli beras. Oh ini jangan-jangan dia butuh buat beli panci. Kan nggak butuh banget kan, di rumah udah ada panci gitu kan. Nah, harus dilihat mana yang paling butuh. Kalau misalnya kitanya juga membantu terbatas, dilihat mana ini yang dianggap oleh kita yang paling butuh. Gitu. Jadi itu yang dibantu gitu. Ya, diutamakan gitu. Atau misalnya kan lebih baiknya lagi, aduh dia minjem padahal mau bayar dari mana, ya udah kita bilang misalnya minjemnya berapa gitu, saya nggak mau minjemin ya, saya bantu aja, kasih aja udah, karena kita udah memperkirakan dia bisa bayar dari mana gitu. Kan sekarang orang pada beraninya gitu ya, padahal nggak kebayang mau bayar dari mana, tapi berani-beranian minjem ngutang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau kita ya kasih, akhirnya mangkrak nggak bayar kan. Kan kalau ibunya nggak ikhlas mengkel banget ya Bu. Karena boleh buat yang itu hutang itu kan dibawa sampai mati tuh kalau nggak diikhlaskan ya. Tergantung kita gitu ya. Tapi kan kita jadi aduh tiap ketemu nggak enak gitu. Yang kesel kan bukan yang minjem ya. Yang minjemin kan yang kesel gitu. Nah daripada kalau kita tahu bahwa oh kayaknya dia itu nggak bisa bayar tapi butuh, udah deh saya nggak bisa sesuai dengan keinginan tapi ini saya bantu aja gitu, kasih aja kan kitanya jadi plong, nggak bakalan ngarep-ngarepin dia balikin kan gitu. tapi kalau seandainya nih kita kan nggak tahu dia bisa bayar atau enggak gitu. Terus dia janjinya mamanya tanggal 1 kalau gajian gitu. Tapi sedangkan uang ini kan untuk ada keperluan lain tapi dipinjamkan dulu ke dia gitu. Tapi sampai saat waktu yang ditentukan tuh dia nggak bisa bayar sampai saat ini gitu, kita harusnya gimana tuh? Lagi. Saja. Boleh nagih. Makanya di dalam Al-Quran sendiri Bu, kalau kita transaksi dengan kredit, makanya dengan utang, tulis. Misalnya nih, Bu, contoh lagi ya Bu Ibah ya, Bu Ibah minjem ke saya ya. Soalnya Bu Ibah nggak bakalan marah ke saya dicontohin utang. Misalnya Bu Ibah minjem uang ke saya, kata Bu Ibah, Bu, saya pinjam uang 1 juta. Saya insya Allah bayar tanggal 5 bulan depan. Misalnya gitu. Oh iya, saya catat ya. Karena memang itu sebenarnya dicatat Bu. Kalau ada utang itu dicatat. Jadi bukan berarti gitu banget minjem kudu nanda tangan. Itu sebagai salah satu bukti supaya apa? Yang minjem ingat gitu ya. Kemudian yang minjemin juga tidak kesalahan kalau nanti nih Bu Ibah udah tanggal 4 besok tanggal 5 ya. Misalnya ngingetin boleh itu. Karena kalau Bu Ibah dibiarkan nggak bayar jadi itu dosa. Terus kalau seandainya kita udah nagih nih, dia bilang belum ada uang gitu. Nah, terus kan kita mau nagih lagi males gitu. Kayaknya gimana gitu, gimana tuh? Ya, nah ini Bu, dalam hutang itu luar biasa. Ketika Ibu minjemin punya punya pahala. Kemudian udah janji kan tadi tanggal 5 ceritanya. Begitu tanggal 5 dia nggak bisa bayar. Terus gimana Bu? Ternyata belum ada, saya kasih waktu. Ibu kasih waktu. Boleh kasih waktu sampai tanggal berapa Bu? Sampai tanggal 20 misalnya gitu ya, tanggal 20. Baik, tanggal 20. Ibu udah dapat pahala tuh. Tangguhin, memberikan tangguh, Ibu dapat pahala. Tangguhin lagi sampai tanggal 20. Tapi nggak bayar juga. Nggak bayar juga. Kata Ibu, ya udah, saya kasih tangguh. Catat lagi. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 30. Saya catat. Ibu ngasih tangguh lagi, dapat pahala lagi. Terusnya begitu. Nggak bayar lagi, ingetin. Ya, kalau mau ikhlasin bagus gitu ya. Ah, udah deh capek nagih-nagih gitu. Dianya nggak inget. Tapi kalau Ibu misalnya, enggak, saya emang nggak mau diikhlasin, ingetin. Bu, saya belum ngikhlasin ya. Ini Ibu tetap utang. Kalau misalnya, Ibu boleh bilang kalau misalnya saya yang meninggal duluan daripada Ibu, nanti catatannya ada di ahli waris saya, misalnya di anak saya. Nanti yang nagih anak saya ya, boleh begitu. Kalau nggak ngikhlasin. Tapi kalau kita ngomel-ngomel kita dosa juga ya Bu. Yang gitu nggak usah diomelin Bu. Kalau ternyata saking keselnya gitu kan gini, kalau ternyata nggak bayar juga, kata Ibu teh udah deh, buat pahala aja buat Ibu daripada gitu. nagih-nagih. Iya, udah deh. Sebab gini, bayar juga kagak, kita jadi marah-marah malah sampai 2 kali kan, dapat uang enggak, tenaga keluar, udah aja deh.
Udah biarin deh saya ikhlasin. Jadi pahala buat ibu Sekarang juga. gak usah gitu. diceritain lagi ya Ustaz, ya tutup kitanya ya. Kalau yang Kalau diutangin nyeritain lagi Kristen namanya bohong. gimana? Kenapa? Kalau kita yang utangin orang Kristen, yang utang orang Kristen gimana itu? Kalau diikhlasin bisa jadi pahala. Yang minjem orang Kristen. Iya. Nah, terus yang Kalau dipinjemin kita juga? yang pinjam sama saya. Oh gitu. Yang pinjam orang Kristen kalau diikhlasin dapat pahala nggak? Ya iyalah ibu, ya udah sesama manusia kok itu yang jadi yang ibunya yang itu ya, soal dia mah kan mau berhutang mau enggak, ada orang kafir ya udah berdosa gitu, urusannya gitu. Nah kita Ya, Kalau utang aja ini masuk lagi ada neraka. masalah keluarga almarhum kan. Dia kan orang tadinya Islam, sekarang masuk Kristen. Dia pinjam sama orang tuanya almarhum Pak Warto. Udah 50 tahun lebih tuh utang belum dibayar-bayar sampai sekarang. Sampai orangnya udah habis semua, udah meninggal semua. Keluarga Pak Warto. Ya. Kemarin orangnya kan nelpon, umurnya udah 85 tahun. Itu orangnya nelpon ke rumah. Itu mau bayar utang dia. Mau itu nanya ini tuh membayar utang apa enggak, saya bilang ini soalnya waktu almarhum masih hidup udah berkali-kali ke rumahnya tuh berbelit-belit. Nah, terus kemarin nelpon lagi, oh bapak udah enggak ada, saya bilang gitu. Terus keluarganya juga adiknya kakaknya udah habis, kemarin bapak terakhir enggak ada, aku bilang gitu. Nah, terus ini mau diselesaikan apa enggak, aku bilang gitu. Kalau memang mau diselesaikan, nanti anak-anakku sama ponakan biar ke rumah, datang ke rumah, kata gitu. Kata yang mau bayar utang itu. Tapi berbelit-belit dari dulu berbelit-belit terus juga putranya yang pertama dokter. Ya udah, terus ya udah. Bisa pemnya dipakai di akhirat itu bisa nggak? Ya ada, dia mau udah pasti itu. Udah aja ikhlasin biar berpahala. Banyak 60 gram. Hah? 60 gram. Iya. Ya kan dianya juga orang kafir. Ya Iya, udah. makanya itu. Dia mah Kalau udah memang- dari awalnya juga berdosa. Kalau memang dulu sih Islam, aku pinjam Islam dia. Makanya kalau memang bisa ditagih di akhirat, biarin almarhum bapak yang lagi sendiri akhirat sama sesakan gitu. Ya itu urusan di akhirat mah nanti ya. Saya juga soalnya belum pernah tahu bagaimana. Allah yang tahu. Itulah. Itulah. Ya. Dia kan masih masuk Ya itu ya Bu, soal utang makanya kita itu utang piutang itu, makanya kita itu harus hati-hati terhadap hutang. Jangan ngegampangin hutang, karena hutang itu ketika enggak diikhlaskan ya sampai kapanpun tetap hutang. Makanya dulu Rasulullah ketika ada orang yang meninggal kan selalu ditanyakan mana keluarganya gitu ya, apakah si mayit ini punya hutang gitu, siapa yang akan menanggungnya, ditanyakan dulu itu. Karena Rasulullah saking kasih sayangnya gitu ya kepada umatnya gitu ya, ditanyakan dulu punya hutang apa enggak gitu. Kalau punya hutang siapa nanti yang bertanggung jawab. Makanya kita kan jadi kebiasaan tuh kalau ada yang meninggal, apabila ada sangkut paut dengan bapak-bapak, ibu-ibu datang ke saya misalnya gitu, saya sebagai anaknya bertanggung jawab gitu ya, atau misalnya siapanya lah yang bertanggung jawab, bapaknya gitu yang bertanggung jawab. Nah berarti kalau ada sangkut paut ke situlah datangnya. Nah itu yang menyelesaikan, karena kan orangnya udah meninggal gitu, orangnya udah meninggal, udah nggak bisa bayar utang lagi, maka harus ada yang mau bayarin. Karena kalau nggak dibayarin ya tetap hutang. Bagaimana cara bayarnya nanti di akhirat? Berarti tadi diambil pahala kebaikannya gitu kan. Kalau ternyata udah habis nggak ada kebaikannya, maka dosa kita dikasihkan kepada mereka. Nah itu kan jadi ngurangi dosa gitu kan. Tapi masih hidup orangnya sih, yang utang masih hidup. Iya, kan udah lama juga ya. Udah. Ya kalau mau bayar alhamdulillah. Nah, tadinya udah digituin tapi tiba-tiba nelfon lagi ke rumah kemarin. Iya. Ngasih harapan gitu ya. Ya kalau memang dibayar tadinya udah mau nggak usah diotek-otek lagi kata anak-anak gitu juga. Udah. Tiba-tiba dari yang ngutang itu nelfon ke rumah, kalau nggak nelfon kita kan nggak mau ngotek-ngotek lagi. Ya. Kita lanjut ya hadis yang selanjutnya. Sekarang hadis yang ke 16 ya, hadis yang ke-16. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi ridaun. Jadi kata Abu Hurairah itu, saya melihat 70 ahli suffah, di antara mereka tidak ada seorang pun yang memiliki kain panjang. Rida itu kain panjang ya. Imma izarun wa imma kisaun. Tidak lebih dari satu sarung atau kain yang diikatkan ke lehernya. Nah, wa qad robatu fi anakihim, yaitu yang diikatkan ke lehernya ya. Minha ma yablugu nisfasa qaini, kemudian ada yang diikatkan ke leher sampai betisnya gitu ya, dan ada juga yang disimpulkan dan ditarik-tarik. Wa minha ma yablugul ka'baini fayajma'uhu biyadihi karahiyatan antura auratuhu, dan ada yang ditarik-tarik dengan tangannya gitu ya sampai ke kakinya, itu khawatir kalau auratnya terbuka. Hadis riwayat Bukhari itu. Kalau kemarin makanan gitu ya, kemudian juga kemarin yang dibahaskan kasur Rasulullah. Nah ini pakaian ahlu sufah itu dia nggak punya rida, kain panjang. Kalau kain panjang itu kan kalaupun hanya selai karena panjang bisa dibelit-belit sampai ke atas. Nah ini yang hanya dipunyai adalah kalau enggak izar itu kisah. Izar itu buat bawah, kisah itu buat atas. Nah bisa jadi mereka itu cuma punyanya sarung aja. Jadi sampai mereka itu si sarung itu dibelah, kemudian dipanjangin gitu ya, diiketin ke leher. Ada yang diiketin ke leher itu sampai ke betis. Ada yang mereka itu kemudian ketika diikatkan itu sampai dipegang-pegang tangan. Karena apa? Khawatir auratnya terbuka. Segitunya ya Allah Ibu. Kita makan ya, bukan hanya punya baju luar. Kita nih pakai jilbab, di dalamnya ada bajunya lagi kan ya Bu. Di dalamnya lagi ada bajunya lagi. Berlapis-lapis. Dan bisa jadi kan ibu-ibu ketika pagi hari pakai ini, ketika sore ganti. Bahkan ketika malam hari mau tidur, ganti lagi. Pakai baju tidur. Besok pagi ketika bangun ganti lagi. Jadi luar biasa kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Tetapi ini ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang-orang yang soleh, yang mereka tapi nggak punya apa-apa. Sampai mereka itu yaitu pakaiannya diiketin ke leher gitu ya, supaya tadi nutupin atasnya. Bahkan kadang-kadang mereka itu sholat cuma sarung di bawahnya aja. Kan bagi laki-laki kan nggak aurat ya, asal auratnya itu dari mulai pusar sampai ke lutut. Nah mereka cuma pakai itu aja, sholat aja sampai begitu. Nah sehari-harinya mereka itu diiketin. Ada yang sampai ke betis gitu ya, ada yang sampai ke mata kaki gitu, tergantung panjangnya si kainnya. Bahkan ya mereka dipegang-pegang si kainnya itu. Kalau kita makan dipegang itu karena takut kepanjangan kena air ya. Diangkat sampai akhirnya betisnya kelihatan gitu ya. Karena kepanjangan. Kalau ini bukan karena kepanjangan, karena memang kainnya cuma segitu. Sehingga si bajunya cuma sampai betis. Tentu saja ini laki-laki ya, bukan perempuan. Jadi Masya Allah, jadi kita nih gitu, balik lagi, kenikmatan yang sudah Allah berikan luar biasa. Kita itu warna apa aja punya ya Bu. Coba saya tanya, ibu-ibu punya baju hitam di rumah? Punya. Semua punya ya? Putih? Punya. Coklat? Punya. Kayak biru? Punya. Itu udah ngitung kalau ada 10 warna punya semua itu. Plus dengan yang kalau merah yang mudanya, kalau coklat muda, biru ada biru tua, biru muda, hijau ada hijau tua, hijau muda. Itu punya semua. Tapi belum seperti ahlus suffah ya, nuntut ilmunya gitu ya, ngejar-ngejar Rasulullah untuk mendapatkan ilmu. Padahal bajunya bisa gonta-ganti. Bahkan bisa jadi nih baju yang kita pakai hari ini ketemu lagi bulan depan. Ya kan? Karena saking banyak bajunya kan. Hari ini warna hijau nih, besok kan warna hitam, besoknya lagi kuning, besoknya lagi apa-apa, ketemu lagi dengan hijau bulan depan tuh. Karena bajunya udah kali. Bisa jadi bahkan ada yang nggak kepegang selama sebulan.
sini, Masya Allah gitu ya. Jadi kita itu jauh lah gitu ya. Nah, maka kalau kita kemudian menginginkan surganya Allah, tapi dengan amal yang biasa aja gitu ya. Terus gimana itu gitu ya? Kita itu dijamin surganya enggak gitu ya. Solehnya jauh dengan para sahabat pun gitu ya. Tapi kenikmatannya oleh Allah luar biasa kita kasih. Allah kasih lebih-lebih gitu ya. Jadi seharusnya tadi memang itulah kelebihan umatnya Nabi Muhammad. Dulu hidup pada begitu, sekarang oleh Allah diberikan kelebihan kan kepada umatnya Nabi Muhammad. Tetapi seharusnya gitu ya, dulu Rasulullah ketika diberikan ujian kekurangan, tidak mengeluh gitu ya, semakin taat kepada Allah. Nah umatnya nih saat ini yang diberikan kelebihan oleh Allah, seharusnya semakin bersyukur, semakin taat kepada Allah. Harusnya jangan biasa-biasa aja gitu kan. Masya Allah ya. Jadi mereka mah nggak punya baju juga tiap hari hadir gitu ya. Kita mah bajunya 30, kalau hadir ke pengajian sebedung sekali gitu ya. Ini, Masya Allah ya. Ini luar biasa kalau baca kitab Riyadus Shalihin ini ya, membuat kita itu ketawa, tapi ketawa miris gitu. Ketawa malu gitu, istilahnya kalau bahasa Sundanya mah nyengir kuda gitu. Iya kan, nyengirnya kuda itu menertawakan diri sendiri gitu. Ya Allah gitu banget gitu ya. Iya benar. Iya benar gitu ya, kita gitu banget gitu. Jadi betapa kesulitan mereka dalam kehidupan itu tidak membuat surut akan taat kepada Allah. Kita baru aja diuji dengan sedikit kekurangan, tadi udah pada lari ke pegadaian. Iya kan? Padahal masih bisa dijual gitu. Punya apa kan? Karena saking pelitnya, jangan dijual, mendingan digadein. Padahal di situ kita nggak pernah tahu. Ya alhamdulillah kan kalau ngaji kan jadi tahu ya. Kenapa kita masih punya, misalnya punya baju, dijual aja bajunya. Masih punya tadi emas gitu ya, jual aja emasnya. Masih punya apa, kenapa harus digadein, dijual aja gitu. Jadi bagus dijual daripada digadek gitu Bu. Ya kira iyalah, jadi nggak punya utang. Kalau ibu dijual punya utang nggak? Nggak punya kan? Kalau diutangin gitu ya, siapa yang mau bayar gitu kan? Siapa yang mau bayar? Jadi kalau dijual, nah kita itu kan suka sayang gitu ya, sayang kalau dijual udah dibeli terus dijual gitu. Takut nggak kembali lagi. Kan kita mau mati. Apakah kita mati punya emas misalnya 2 ton, dibawa mati emas? Iya. Jangankan 2 ton, 0,5 gram aja yang nempel misalnya di kuping kita tuh, ketika mati dibuka. Nggak bakalan kita bisa bilang jangan. Atau kata suaminya, ini anting kesukaan ibu, jangan dibuka. Nggak ada yang nempel sehelai benang pun. Sehelai benang pun nggak bisa gitu ya itu. Kecuali kain kafan. Kain kafan aja. Bahkan kalau masih bisa diupayakan, kalau ibu-ibu pasang gigi emas, ini juga dicopot. Kita itu hidup di dunia itu harus senantiasa dikaitkan dengan akhirat. Kalau senantiasa kita dikaitkan di dunia, maka seakan-akan kita bakal hidup sepanjangnya. Jadi serba pelit, takut gitu ya. Oh nanti kalau begini nanti nggak bisa beli lagi. Ya nggak apa-apa, dulu juga asalnya nggak bisa beli kok gitu. Jadi apa aja yang punya tuh dijual. Nanti gimana kalau habis? Ya mungkin kalau habis sebentar lagi memang kita bakal mati. Jadi nggak usah beres-beres lagi. Udah dijualin gitu kan. Begitu. Jadi nggak ada ya Bu yang bekal apapun gitu ya. Ada yang punya misalnya yang kemarin udah beli tas 500 juta gitu ya. Emang itu tas jadi berguna buat orang ini? Nggak bakalan dibawa gitu ya. Semuanya nggak ada yang dibawa. Yang ada itu yang ditanya tinggal amal. Jadi kita itu kan suka khawatir dengan harta itu berlebihan gitu ya, dibandingkan kalau kita memikirkan amal kita. Apakah amal kita cukup nanti ketika Allah panggil?
gitu ya. Kita itu mikirinnya gimana kalau dijual nanti kita nggak punya apa, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah kan nggak perlu apa-apa. Kan nanti Bu kalau meninggal kalau nggak punya apa-apa nggak ada yang ngurus, kewajiban yang hidup. Udah meninggal mah nggak punya, nggak ada lagi, stop kan itu amalnya itu. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi pahala ketika dia dicabut nyawanya. Pada saat itu stop. Apakah oleh ahli warisnya dimandiin kek, diurus kek, atau enggak, yang dosa tinggal yang hidup, bukan yang meninggal. Yang meninggal itu sudah terputus amalnya gitu. Jadi kita jangan mikirin juga gitu ya, nanti kan gimana dikuburinnya di mana, udah nggak usah dipikirin, urusan yang hidup aja gitu kan. Yang kita siapkan itu saat ini amalnya, amal, karena nanti kita bakal dimintai pertanggungjawaban. Maka hati-hati perbuatan kita, jangan sampai tadi perbuatan yang diharamkan oleh Allah masih kita lakukan, masih kita langgar gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau kata Allah nggak boleh, jangan pikir-pikir, tapi kan gitu ya. Jangan, udah aja lakukan. Kalau kata Allah dilarang, jangan ya gak punya apa-apa dong gitu ya. Misalnya kata Allah kan haram riba gitu ya, haram riba itu. Jangan bilang bahwa ya kalau saya nggak riba gimana saya punya rumah, gimana, apa nggak yakin terhadap rizki yang Allah berikan. Kita bisa seperti ini semuanya rizki dari Allah, bukan karena kita. Tapi kita jangan sampai memilih tadi dengan jalan haram. Padahal bisa jadi kan misalnya seseorang ya beli rumah dengan cara riba gitu, dengan cara yang batil, nggak sah. Dia punyalah rumah. Padahal bisa jadi kalaupun dia tidak melakukan yang batil, Allah kasih rizkinya kan. Tapi dia nggak sabar, kemudian melakukanlah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi kita lebih fokus mempersiapkan rumah di dunia. Padahal misalnya dengan dosa. Kenapa kita tidak mempersiapkan kehidupan di akhirat? Kampung halaman kita. Yang sudah merupakan kepastian kita itu bakal hidup nanti di sana. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Ini saja saya ngomong. Kan ada nih orang meninggal. Dia ninggalin tabungan. Nah terus keluarganya ini bisa nggak mamanya sedekah ke orang lain tapi atas nama almarhum gitu, bisa sampai nggak gitu? Iya bisa aja Bu, bisa kalau mensedekahkan hartanya. Hanya kalau sudah meninggal itu kan yang paling utama dilihat punya hutang apa enggak, itu yang paling pertama. Segera bayarkan dari tadi harta yang yang ada itu. Kemudian ada wasiat apa enggak. Kalau ada wasiat berarti segera itu tunaikan. Kalau wasiatnya berupa harta, maka tunaikan, tapi jangan sampai melebihi dari sepertiga hartanya, gitu ya. Barulah kemudian sisanya dari tadi bayar hutang, dari wasiat, nah itu segera dibagikan. Karena dibagikan warisan pun itu berpahala buat orang yang meninggalnya, karena dia sudah memberikan hartanya tuh kepada ahli warisnya, gitu. Jadi yang diutamakan bukan dulu sedekah, dilihat dulu punya hutang apa enggak. Ada wasiat atau enggak. Kalau mendahulukan sedekah ternyata enggak ada warisan gitu ya. Nah justru itu kan haknya ahli waris. Jadi buat ahli waris dia nggak aja. punya utang, terus dia masih bujang gitu. Terus nggak punya, maksudnya nggak ninggalin apa tuh amanah apa-apa gitu. Ya wasiat. Wasiat Ya kan apa-apa. walaupun bujang punya ahli waris. Ya. Terus jadi dibagikan ke adik-adiknya gitu loh. Oh ya enggak. Ahli waris itu harus sesuai dengan Dia Al-Quran. masih bujang gitu. Iya kan punya bapak, punya ibu. Oh iya, dia bapak ada, ibunya Nah meninggal. berarti ahli warisnya itu kemana gitu ya? Ke bapaknya, ke Tapi gini ibunya. nih, karena nih bapaknya tukang main itu pokoknya nggak bener gitu. Nah, jadi bapaknya nih nggak dapat tapi ke adik-adiknya aja gitu, gimana? Ya harus sesuai dengan Al-Quran. Oh iya. Kalau begitu nggak sesuai, tetap aja. Jadi kalau bagi-bagi jadi bukan ngebagi waris. Kalau bagi waris itu di dalam Al-Quran sudah ada, sampai hitung-hitungannya pun udah ada di dalam Al-Quran kepada siapa aja. Selama ada berarti kalau bujang punya orang tua, punya bapak, punya ibu. Nah kecuali kalau nggak ada orang tua berarti ada saudara tuh. Ada saudaranya gitu. Jadi jangan dulu ujuk-ujuk sodakoh, nah itu ahli waris dulu. Gitu. Karena dengan dibagikan hartanya juga itu sudah berpahala, karena kan harta hasil dari dia ya. Maka kemudian dibagikan, karena
membagikan warisan itu wajib hukumnya. Gitu, wajib hukumnya. Berarti dia dapat pahala terus yang meninggal itu. Gitu. Dia bapaknya mau sama aja, kasih aja. Ya itu belum mati Itu ya. Satu lagi ya Bu. Ini di yang ke-17 satu lagi ya, ini pendek hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana firasu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari apa? Min udmin haswuhu lipun, yaitu dari kulit yang berisi sabut. Ya bukan kasur kayak kita, jadi kulit Bu. Nah terus dimasukinlah sabut, bukan kapuk, bukan juga apa selain kapuk itu kalau kasur itu busa, bukan gitu ya. Tapi diisi sabut. Kayak sabut itu kan kayak kelapa kan ada sabutnya. Nah kurma juga pohonnya ada sabutnya. Nah itu dari situ. Jadi pakai sabut, kebayang nggak Bu? Empuk nggak tuh kasurnya? Bu malah enak kali. Ya enggak lah, keras. Keras. Kan Ibu bayangkan, sabut itu kayak keset. Sabut itu kan suka dipakai keset tuh. Pakai keset, Ibu injek itu. Empuk apa keras? Keras itu. Sabut itu kan kalau diinjek itu keras itu. Makanya dipakainya buat keset kan, supaya ya tadi menghilangkan debu-debu yang ada di kaki kita gitu kan. Nah ini memang pakai kulit, tapi di dalamnya itu bukan kapuk, bukan busa gitu ya, tapi pakai tadi sabut. Jadi tuh makanannya jauh dengan kita ya kan, pakaiannya kita udah Kita mah tumpang tindih. Masya Allah ya, udah jauh lah dengan kita. Allah kasih kenikmatan kepada kita itu. Jadi jangan pernah kita ngaku itu paling menderita. Lihat Rasul, kan kita baru diuji dengan kesusahan aja udah wah kayak yang paling menderita. Ingat, kalau lagi tidur ingat ya Allah, Rasul mah tidurnya pakai sabut. Kita mah empuk kasur, walaupun disebut busanya busa tipis, tetap busa. Ada empuk-empuknya. Ini sabut. Apalagi kalau sabutnya tipis, tambah nyeri gitu kan gitu ya. Masya Allah tuh ya. Jadi tambah keras. tambah keras gitu ya. Tipis, nyeri ke ini. Aduh Masya Allah. Jadi kita itu dari makanan, dari pakaian, termasuk tempat tidur aja jauh kenikmatan kita yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya diketawain sama malaikat kalau kita banyak ngeluh. Amal nggak sebagus Rasul, ya kan, jauh dengan Rasul, dengan sahabatnya aja jauh gitu kan. Kemudian dijanjikan surga enggak, tapi ngeluh mulu. Padahal makan perutnya kenyang. Tiap saat itu ya, udah makan nasi makan lontong, udah makan lontong makan lagi roti. Udah roti makan singkong, yang kenyang semua itu. Terus dia bilang, mengatakan, saya mau kelaparan nih. Gimana cerita? Saya belum makan nih hari ini, itu belum nemu nasi. Belum nemu nasi. Tanya kalau lontong, udah sih kalau lontong. Kalau singkong, udah sih. Ubi rebus, ya itu kan singkong, ubi rebus, kacang, itu satu paket. Ya Allah, dia bilang belum makan. Ini Rasul benar-benar iya belum makan. Berarti kan kenikmatan yang luar biasa kita itu. Jadi sebenarnya kalaupun nggak makan nasi kan nggak jadi kelaparan. Karena udah makan ubi, udah makan singkong, udah makan roti, apa aja dimakan kita gitu. Terus masih ngeluh aja gitu ya Allah. Tapi mintanya ke Allah terus aja. Ya Allah, rizki yang banyak. Ya Allah, mintanya cuma untuk dunia, rizki yang banyak, duit yang banyak. Nggak ingat kalau kita ya Allah minta sholat yang khusyuk, ya kan? Harusnya mintanya ke Allah teh sholat yang khusyuk gitu ya, istiqomah dalam nuntut ilmu, istiqomah dalam dakwah, jangan jadi pemalas. Harusnya kan minta gitu, kudu yang gede mintanya,
Jangan minta duit mulu gitu ya. Jadi ngeluh mulu akhirnya. Jadi sekalian minta ditempatkan yang terbaik di sisi Allah. Gitu. Bagaimana bisa terbaik di sisi Allah kalau kita nggak istiqomah ibadahnya, ya kan? Nggak, masih suka ngelanggar-langgar Allah. Gitu ya. Jadi ingetin ya Allah, istiqomahkan dalam ngaji gitu ya. Jangan dibikin lupa kalau hari Rebo, gitu kan? Itu bisa tuh. Minta ke Allah itu. Masih suka lupa dalam dakwah, masih boro-boro gitu. Jadi mintanya yang itu tuh. Sholatnya khusyuk ya Allah, jangan ini lagi sholat ingat sayur asem. Gitu ya. Ingat ya Allah belum ke pasar. Itu sholatnya langsung jukir balik. Lagi sholat itu, gitu. Lagi ngaji baru sehalaman, dengar ada tetangga berburu ditutup lagi. Bahkan baru 5 ayat bisa jadi. Stop. Itu sebenarnya ujian semua tuh. Jadi sebenarnya bukan kita nggak ada waktu baca Al-Quran, tapi apa? Al-Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Karena kita baca Al-Qurannya kalau senggang. Bukan kita mengupayakan gimana caranya kita itu supaya senantiasa baca Al-Quran. Tapi kalau ada waktu baru saya baca. Al-Qurannya ya nggak mau lah dibikin gitu. Makanya baru aja A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu nunjukin bukan kita nggak ada waktu, tapi Al-Qurannya nggak mau dibaca sama kita. Al-Qurannya jauh dengan kita. Jadi jangan bilang bahwa habis saya waktunya nggak ada. Bukan waktunya yang nggak ada, kok nggak mau. Karena kitanya tadi itu ngajinya kan kita itu hanya waktunya sekali lagi sehari itu. Ba'da subuh aja. Begitu ba'da subuh udah repot. Jadi aja kelewat lagi ngaji. Jadi bisa seminggu nggak baca Quran gitu ya. Iya. Iya gitu. Jadi itu ya. Makanya itu yang harus minta kepada Allah. Karena apa? Kenapa hanya itu yang diminta ke Allah? Karena soal rezeki udah urusan Allah. Nggak bakalan salah pundak. Singkong yang udah direbus sama Bu Ipah nggak bakalan salah, tadinya mau ngasih buat Bu Samin dia dipindah ke Bu Ipah, nggak bakalan. Udah pasti datang ke situ. Atau bisa jadi gitu ya, karena rezekinya hari ini adalah singkong misalnya gitu ya. Tiba-tiba tukang singkong kan gitu. Bagi Allah mah gampang untuk mengatur itu rezeki karena Allah lah yang memberikan. Maka kita jangan hayo rezeki lagi. Jadi harusnya minta tadi. Karena usia kita udah makin nambah, minta dihususkan sholatnya, gitu ya, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam nuntut ilmu, gitu ya. Terus nggak marah-marah lagi sama suami, gitu ya. Karena kalau istri itu kan surganya di suami, katanya gitu. Ke suami, terus doain anak-anak juga. Bukan hanya anak-anak yang didoain, ya Allah kasih rezeki anaknya, bukan. Soleh juga anaknya. Gimana kalau kita udah nggak ada? Siapa yang akan ngedidik lagi kan gitu, maka titipkan ke Allah. Jadi yang itulah yang lebih panjang sampai ke akhirat, bukan hanya untuk sekedar di dunia. Itu saja ya Bu, hadis sampai di hadis yang ke-17 ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di hadis ke-18. Insya Allah. Ustazah, saya mau nanya. Ya boleh, silahkan. Kalau sholat tobat itu dikerjakan malam hari aja ya? Enggak, kapan aja. Kapan Terus kalau aja. mulai pagi malam itu boleh? Boleh aja. Oh. Iya. Ibu-ibu sholat tobat. Kita tutup dulu ya Bu dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.